tes suara. Cek. Cek suara. Halo dan selamat bertemu kembali di channel ini, dan terima kasih karena telah mau mampir kembali di channel ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas mengenai CCTV yang bisa dikatakan cukup murah, sekitar 300 ribuan, namun lumayan powerful dan gambarnya jernih serta mudah diaplikasikan ya. Seperti kita tahu bahwa CCTV kan biasanya pakai kabel, itu akan sedikit merepotkan untuk pemasangannya, sedangkan ini hanya dengan WiFi saja, wireless saja, dan juga bisa disimpan di cloud. Di sini sudah tertera 1080p HD, wide angle, night vision ada, kemudian bisa audio, ada deteksi bayi menangis juga ya. Ya, kita tes saja. Kita buka terlebih dahulu CCTV ini. Saya pernah pasang CCTV yang konvensional ya, lumayan repot pasang kabel-kabelnya dan maintenance-nya. Kalau ini kan mudah ya. Nah, di dalamnya juga ada kartu garansi seperti biasa. Nah, ini alatnya, perangkat device-nya cukup kecil ya, simple sekali. Ada logo Y di bawahnya karena ini merek Y memang ya. Nah, di situ ada seperti tonjolan, bisa kita pasang baut di sana. Nanti tinggal lepas saja stikernya atau tinggal dibolongi, terserah mau pakai yang seperti apa. Itu bisa dilepas stikernya. Nanti di situ ada dua lubang untuk kita memasang baut ataupun paku kalau kita instalasinya di tembok ya, seperti itu. Kemudian CCTV ini juga menggunakan micro SD kalau kita tidak menggunakan cloud sebagai media penyimpanannya, storage-nya. Nah, saya harusnya 32 GB manualnya, maksimalnya dia 32 GB, cuma saya terlanjur punya yang 64 GB, tidak apa-apa, dipasang saja, dan ternyata juga berfungsi dengan baik. Oke, tinggal dimasukkan pada slotnya ini. Slotnya ada di sampingnya, samping CCTV-nya. Tinggal dipasangkan saja, ditekan. Seperti kita memasang pada smartphone milik kita ya. Umumnya seperti itu, tinggal ditekan saja. Oke, sudah terpasang. Ini stikernya kita lepaskan. Di belakang ini ada barcode-nya, bisa kita gunakan nanti kalau kita mau add manual ke aplikasinya. Nah, ini kita lepas dulu plastiknya supaya tidak mengganggu lensanya. Kita lepas saja. Oke, ini dia. Clean ya, bersih. Kecil, ringkas ya, cukup lah, harganya cuma 300 juga, tapi sudah bisa full HD ya, sudah bagus sekali. Oke, ini untuk powernya seperti power yang digunakan oleh smartphone ya, oleh HP. Dia pakai kabel, kalau yang ini tinggal dipasangkan saja dengan kabelnya di adaptornya. Kabelnya lumayan panjang, cukup memudahkan nanti untuk instalasi. Oh iya, kalau kita pasang ini, usahakan pasangnya di tempat yang sulit dijangkau ya, karena gampang sekali. Jadi CCTV-nya nih kalau kita taruh di tempat yang mudah dijangkau, nanti diambil orang. Karena recordnya, penyimpanannya, storage-nya juga di CCTV-nya itu berbeda dengan CCTV biasa yang penyimpanannya ada di DVR-nya terpisah gitu. Oke. Ini buku manualnya, di situ ada penjelasannya, ini kameranya, ini pengenalannya masing-masing, buttonnya, button reset dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa mendownload aplikasi untuk mengaksesnya ya. Bisa lewat Play Store yang mudah kalau kita menggunakan Android. Kemudian untuk menghidupkan kameranya ya tinggal dipasangkan saja dengan kabel datanya yang tadi. Kemudian ini untuk melihat live footage-nya kita bisa lihat melalui aplikasi YiHome nanti ya. Kemudian switch WiFi network, nanti kita bisa konekkan ke jaringan wireless yang kita miliki. Oke, persyaratannya salah satu juga kita harus memiliki jaringan wireless ya untuk menggunakan CCTV ini, wireless aktif, supaya kita bisa akses. Kemudian ya ini yang bahasa lainnya ya.
Intinya seperti itu saja, mudah dipahami, mudah diaplikasikan, tidak rumit, gampang sekali. Nah, ini ada barcode-nya, kita bisa scan-kan nanti, kemudian itu tombol reset ya. Tombol reset yang saya maksud tadi itu tombol reset untuk kita reset awal. Kalau sudah terlanjur men-setting ke apa namanya, ke suatu jaringan, ke suatu wireless, suatu SSID, kita bisa reset melalui sana. Oke, langsung saja kita hidupkan dulu Ycam ini. Tinggal di bawah ya. Nah, susah ya tempatnya, harus kita pas sekali memasangnya. Oke, kalau sudah dia akan blinking seperti ini ya, dia akan berwarna orange. Berikutnya kita download dulu aplikasinya, buka di Play Store, ketik saja YHome. Kemudian karena saya sudah pernah install, ya saya tinggal update atau buka ya. Kalau belum ya tinggal diinstal, kalau sudah tinggal di update dibuka saja. Nah, ini tampilan antar muka daripada aplikasi YHome-nya. Nah, tinggal untuk konektan pertama kita pilih perangkat yang kita beli. Kalau di sini adalah Y1080T. Nah, nanti dia akan suara seperti ini. Oke. Ikuti saja stepnya. Kemudian kita masukkan password. Kemudian, barcode ini kita dekatkan ke lensa daripada YHome-nya ya. Ycam ya, Ycam-nya ini. Nanti dia akan terdeteksi untuk terkoneksi. Oke, tinggal next. Sukses. Tinggal kita berikan nama kameranya supaya mempermudah nanti kalau kita punya lebih daripada satu kamera. Jadi ini kita bisa kasih nama, kebetulan untuk di warung di bawah saya kasih nama toko ya. Ini ada cloud-nya untuk penyimpanan, saya tidak gunakan itu, saya pakai yang biasa saja, pakai micro SD. Nah, ini bisa diakses ya. Nah, ini adalah bagaimana kita lihat ya hasilnya. Nah, saya baru punya 2 kamera yang baru saya konekkan ke account saya. Sebelumnya dibuat account dulu ya di YHome ini ya. Kita buat account. Nah, ini saya tes, klik, cepat dia ya. Padahal saya gunakan yang HD. Ini hasilnya. Yang biru-biru adalah hasil yang sudah terekam. Nah, ini kalau kita geser ke kiri dia ikut bergeser. Kamera tidak bergeser, cuma karena memang dia memanjang, kan dia wide angle ya. Sehingga itu secara software saja. Kamera ini tidak bisa bergeser. Ini kalau kita landscape seperti ini, kemudian kita pilih yang mau auto, mau SD atau HD ya. Saya pilih yang HD ya. Supaya gambarnya jernih. Kemudian jernih ketika streaming ya, tapi kalau di micro SD nya pasti jernih. Nah, ini tampilan kalau di dalam ruangan, pencahayaannya tidak begitu bagus. Untuk ruangannya maksud saya yang tidak begitu bagus, tapi hasilnya lumayan bagus ya. Ini hasil rekamannya yang biru-biru, biru Tosca, biru pastel ini. Nah, ini kalau malam hari seperti ini. Lumayan jelas juga. Nanti kita bisa aktifkan motion detection, jadi tidak full dia merekam selama 24 jam, tetapi ketika ada pergerakan dia akan merekam. Seperti itu. Nah, untuk menu-menunya, ada menu home dan away, bisa kita setting kalau kita di rumah supaya tidak dapat notifikasi, tetapi ketika kita keluar dari rumah, kita bisa dapat notifikasi dari kamera ini. Kemudian ada menu sharing. Nah, ini yang sangat bermanfaat. Kalau yang ingin mengakses lebih dari satu ya, kita bisa share saja tanpa harus dikonekkan lagi ulang kamera ini ke satu persatu account yang boleh mengakses. Jadi kita bisa pilih mau misalnya kamera 1 atau kamera 2 saja yang kita bagikan ke orang lain. Bisa. Nanti tinggal klik ini, nanti muncul barcode, di scan oleh account di partner kita ya, atau orang lain yang boleh kita izinkan mengakses. Nah, ini menu lain kita bisa gunakan untuk juga bisa kita explore ya lebih dalam. Tapi saya lebih sering gunakan yang seperti itu aja.
Dan satu lagi untuk di kamera, perlu kita ingat di awal, klik setting, kemudian kita klik memori, kemudian kita harus format SD card-nya. Kalau nggak begitu tidak berguna SD card-nya ya. Oke, dan terakhir adalah menu yang lumayan bagus. Tes, cek suara, cek 1. Nah, itu tadi. Terdengar kan? Kita bisa melakukan panggilan dua arah ya. Satu arah, nanti kita tekan, tapi bisa kita setting menjadi dua arah. Untuk kita bisa lakukan komunikasi dengan lawan bicara. Jadi kalau kita misal di luar rumah, di kantor misal kita ingin panggil orang yang di rumah, mengingatkan dia, kita bisa suarakan lewat sana. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah mau mampir. Nantikan video-video di channel ini yang lainnya. Terima kasih.